Ilmu biologi dan adalah ilmu dunia, tapi supaya bisa bernilai akhirat itu bagaimana ngoten nggih? Mungkin kula akan sedikit bercerita. Saya itu punya teman, beliau itu lulusan S2 biologi di Korea. Teman saya, bukan saya. Ternyata beliau itu justru ketika ngobrol, lalu beliau bilang bahwa sebetulnya ajaran agama Islam itu sangat sesuai dengan apa yang saya pelajari. Tuntunan-tuntunan dalam agama Islam itu sangat relevan sekali dengan bagaimana tubuh kita ini bereaksi. Jadi kan di dalam tubuh kita ada reaksi-reaksi tertentu secara hormonal. Saya kurang paham ya karena saya tidak memahami itu. Tapi beliau itu mengatakan begitu. Jadi karakter yang ada dalam diri manusia itu tidak semerta-merta, itu bisa dibangun. Itu bisa dibangun oleh kebiasaan, itu bisa dibangun oleh ilmu pengetahuan. Itu juga ada, tapi ada juga yang memang sudah diciptakan yang di situ bersifat sawabit, yang sudah tetap. Jadi ada hal-hal yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam diri kita yang di situ tidak bisa dirubah lagi. Tapi ada juga yang bisa dirubah. Termasuk misalkan orientasi, termasuk misalkan bagaimana lisanul hal kita itu bisa menciptakan sebuah konsep diri terhadap diri kita. Misalkan karena kita sering melakukan hal-hal baik, kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Dari situ bisa membentuk konsep diri yang positif, bisa membentuk rasa cinta dan mahabbah yang lebih. Jadi ada hal-hal yang di situ bisa kita upayakan, tapi ada hal-hal yang memang sudah menjadi tabiat, karakter yang sulit, yang tidak bisa diubah atau bersifat sawabit. Jadi di situ sebetulnya ketika kita memahami hal itu, kemudian beliau itu memutuskan untuk membuka sebuah kelas yang di situ syarat akan edukasi, kelas pranikah dan juga beberapa kelas yang lain, bukan hanya pranikah saja. Di situ mencoba untuk mendekatkan bagaimana sih agama itu berperan dan bagaimana menggabungkan antara agama dan juga psikologi manusia. Asal penciptaan itu bagaimana? Dia bikin kelas seperti itu. Ini adalah bukti bahwa ilmu umum itu bisa menunjang daripada ilmu agama. Ilmu umum itu bisa membawa kita pada kebaikan-kebaikan yang bersifat sesuai dengan selaras dengan apa yang sudah agama bebankan kepada kita untuk saling berbuat baik, untuk saling tolong menolong, untuk bisa membentuk keluarga maslahah. Dalam Al-Quran kan salah satu dan tujuan daripada pernikahan yang paling disepakati itu adalah litaskunu ilaiha, untuk mendatangkan sakinah atau ketenangan. Betul atau tidak? Tujuan yang lain banyak, termasuk untuk berkembang biak, itu juga salah satu tujuan pernikahan. Tapi yang disepakati oleh madzhab itu adalah litaskunu ilaiha, untuk memberikan ketenangan. Cuman kadang dalam diri manusia ini kan kompleks sekali ya. Bisa karena dia memiliki luka masa kecil yang belum sembuh. Akhirnya ketika mencintai seseorang tidak sehat, termasuk misalnya posesif, atau punya trust issue, atau misalkan dia tidak punya contoh bagaimana keluarga harmonis itu. Nah, ilmu di sini tuh berperan. Bagaimana sih psikologi ini bisa bergabung dengan ilmu agama yang membuat keimanan kita bisa lebih kuat lagi. Kita bisa mencoba melakukan itu ketika menginginkan bagaimana ilmu yang kita pelajari, yang misalnya termasuk ilmu duniawi di situ bermanfaat daripada ilmu akhirat, bermanfaat daripada akhirat kita nanti. Oleh sebab itu, tiba-tiba hening. Oleh sebab itu, kita penting bagaimana caranya memanfaatkan ilmu yang kita miliki di dalam jalan kebaikan. Itu tujuannya, itu tujuan utamanya. Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi ibadah itu macamnya banyak sekali. Dan dalam fikih itu ada yang namanya ahlul khubroh. Jadi orang ahli di bidangnya. Bahkan ketika misalkan orang ini luka dan dia tidak mampu berwudu, maka dia harus tayamum kan? Tapi siapa yang bisa memvonis dia ini lukanya tidak boleh kena air, lukanya kalau kena air nanti tambah parah, siapa yang boleh memvonis? Di dalam fikih dikatakan adalah ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Lah ahli di bidangnya berarti dalam hal ini dokter. Dokter itu mempelajari ilmu dunia, tetapi bisa bermanfaat dengan ilmu akhirat. Kita bagaimana bisa mengkombinasikan
ilmu dunia yang kita miliki untuk kepentingan akhirat kita dengan mengalokasikannya pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang positif. Bisa difahami nggih? Jadi kalau misalkan kita punya ilmu nih, apapun ilmu kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk menolong sesama, kita gunakan untuk menolong berkembangnya agama, maka itu akan bernilai akhirat. Saya menambahi saja ya, tadi sudah disampaikan panjang kali lebar kali tinggi oleh istri saya. Jadi kaitan ilmu biologi tadi sebenarnya dalam tokoh yang saya kisahkan tadi sudah bisa jenengan buat ibroh, buat penyemangat Anda, buat role model Anda. Dokter bedah ini kan juga berasal ilmunya dari ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tidak jauh-jauh dari biologi juga. Oke. Siapa yang tidak kenal Ibnu Sina, tadi saya bilang di awal, Avicenna. Tapi di Indonesia sayangnya masih terkotak-kotak, di awal saya sampaikan seperti itu. Jadi misalkan Anda menjadi seorang ahli biologi, pastikan Anda juga seorang ahli biologi yang tetap mengusung sisi Islami, tetap religius. Bagaimana cara bagi waktunya? Tadi dikatakan bahkan nggak bisa tidur, ya, susah karena banyak tugas. Ya, tinggal bagaimana manajemen waktu kita. Manajemen waktu itu ada pembagiannya. Ada beberapa ulama membagi 3, ada yang membagi 4. 3 yakni untuk istirahat, ya. Yang kedua untuk beribadah. Yang satunya untuk bermuasyarah dan bekerja. Ini yang membagi 3. Ada yang lagi membagi 4. Nah, tergantung jenengan mau pakai yang mana. Tentunya yang tahu limit kita, kekuatan kita adalah kita sendiri, betul? Misalkan, zaman saya di pondok misalkan, menghafalkan nadhoman. Limit saya misalkan sehari mentok pernah saya coba itu saya 50 bisa. Ya, pernah nyoba. Tapi itu enggak istiqomah. Cuma pengen ngetes aja. Lebih baik kayak sehari 5 tapi istiqomah. Sama halnya dengan jenengan, misalkan pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Belajar satu buku dibaca semua, mungkin malam itu bisa, tapi besok ditanya mboh. Ya. Sama halnya dengan orang menghafal Quran juga gitu. Mungkin bisa 1 juz sehari mungkin, tapi akan lebih efektif dengan istiqomah misalkan sak kocong ya, 2 halaman, tapi itu istiqomah. Seperti karena al istiqomah khairun min alfi. Nah, bagaimana kemudian biologi ini menjadikan justru ladang pahala bagi Anda? Menjadi seorang ahli biologi tapi yang juga tetap islami, tadi saya bilang. Mengamalkan ilmu-ilmu tadi, dicontohkan istri saya kaitan tentang darah haid. Kita juga secara biologi taunya menstruasi. Ya, dalam bahasa kitab disebut haid. Terus kemudian sperma misalkan, mani, itu kan juga salah satu untuk mengetahui oh ternyata statusnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Dan ternyata banyak teori-teori dalam ilmu agama dan coba jenengan cari perspektif yang lain, Mbak. Dalam misalkan gini, orang sholat, pernah dengar tidak? Gerakan sholat ini ternyata gerakan yang semuanya ini menunjang terhadap kesehatan tubuh manusia. Secara biologi, misalkan ketika bersujud, gerakannya membentuk berapa derajat itu ya. Terus kemudian ketika berdiri itu gerakan-gerakan yang secara metabolisme tubuh bisa dipelajari dalam anatomi tubuh yang tentunya ada di dalam ilmu biologi. Kaitan dengan kita belajar lagi ilmu agama, misalkan disinkronkan lagi dengan budaya Jawa, neloni, mitoni untuk yang ibu hamil. Ternyata di Quran juga ada, agama juga ada, di biologi juga dibahas, mulai dari zigot, mulai dari kemudian dalam Qurannya min alakotin itu ya, mulai dari segumpal darah, segumpal daging, sampai menjadi janin, sampai lahir, itu semua ada di ilmu biologi. Dan ternyata dokter kandungan itu lebih banyak dokter kandungan laki-laki dibandingkan perempuan. Yang perempuan rata-rata banyaknya bidan. Ini contoh. Bagaimana kemudian banyak sekarang ahli-ahli biologi dicetak, silahkan dokter-dokter dari perempuan
yang mana tetap memegang teguh ya ajaran agama Islam. Jadi jangan mentok, wah saya belajar biologi, saya nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau ngaji lagi. Ya, pinter-pinter jenengan bagi waktu, silahkan dengan siapa ngajinya, misalkan kalau mau aja karena kuliah itu mungkin susah ketemu secara langsung, online juga bisa, yang penting memilih guru yang tepat, seperti itu.